Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, rekan anti korupsi. Semoga baik keadaannya. Ayo semangat berantas korupsi bersama saya, Bukir Sari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap menentang terhadap adanya korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Dalam hal ini perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Mengapa korupsi masih ada sampai sekarang? Hasil analisa Kemendagri mengatakan penyebab utama terjadinya korupsi dikarenakan celah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, termasuk juga di dalamnya mengenai sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara. Ini alasan mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa. 1. Korupsi menyebabkan kerusakan yang besar dan meluas. 2. Korupsi adalah kejahatan sistemik. 3. Korupsi melanggar hak asasi manusia. 4. Pelaku korupsi dihukum dengan berat. Yang kelima, korupsi mengancam ketertiban dunia. Dan yang keenam, mengatasi korupsi dengan cara-cara yang luar biasa. Faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Korupsi terjadi jika ada kesempatan atau peluang, kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya. Dan adanya niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Mengapa kita harus berantas korupsi? Korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara mensejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Mengapa di Indonesia sulit memberantas korupsi? Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Anton F. Susanto, lemahnya etik dan moral penegak hukum jadi penyebab pemberantasan korupsi di Indonesia sulit ditegakkan. Korupsi di Indonesia tidak bisa diberantas karena sistem penegak hukum saat ini fondasinya masih berbasis nalar barat. Dampak korupsi. Korupsi yang
berdampak pada perekonomian, menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi, adanya kemiskinan absolut. Sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Apa yang harus kita lakukan agar korupsi tidak terjadi? Yaitu satu, hidup sesuai kemampuan. Salah satu hal yang mendorong kita melakukan korupsi karena seringnya kita tidak merasa cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan kita. Yang kedua, mengatur manajemen waktu. Yang ketiga, fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Yang keempat, mengatur pengeluaran. Dan yang kelima, selalu bersyukur. 3 langkah strategi pemberantasan korupsi. Dilansir dari buku Strategi Pemberantasan Korupsi tahun 2020, Agi Pratiwi Agassi dan teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi menjadi 3, yaitu 1. Represi, 2. Perbaikan sistem, 3. Edukasi dan kampanye. Nilai prinsip anti korupsi adalah 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan adalah adil. KPK telah merilis 9 nilai integritas itu yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Bagaimana peran masyarakat dalam upaya memerangi korupsi? Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu bagaimana cara menanamkan sikap anti korupsi di lingkungan masyarakat? Untuk menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Terima kasih rekan anti korupsi, sampai jumpa lagi, dan mari tetap semangat berantas korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.